Hai guys, hari ini saya mau mengajak kalian ke salah satu kastil yang ada di Ceko, namanya Milotice. Mari kita ke dalam dan saya sangat penasaran, saya sangat tertarik dengan kastil ini karena kita mau ganti pakaian, kita mau coba pakaian dari zaman dulu, zaman lalu. Kastil atau sebenarnya chateau ini merupakan tempat wisata populer karena kita bisa mencoba pakai pakaian tradisional dari zaman princess dan prince dan mendapatkan foto-foto seru dari kebun yang luas dan indah. Kita bisa memilih gaun apa saja, ada sangat banyak tipe dalam berbagai warna, dan banyak alat peraga bermacam-macam. Kita dibantu oleh beberapa wanita dan kita mendapatkan 30 menit untuk difoto di kebun. Kostum laki-laki juga menarik dan cukup komplit dalam berbagai ukuran. Untuk seorang dewasa, harganya 380 koruna atau 270.000 rupiah. Panas sekali hari ini, tapi saya sangat senang saya dapat payung ini. Sekarang akhirnya saya tahu payung ini untuk apa dulu. Tapi saya hanya mau bilang bahwa kita bisa sewa pakaian begini di sini. Ada sangat banyak jenis, sangat banyak tipe, dan mereka membantu kita untuk pakai semua, dan kita punya setengah jam untuk difoto, dan saya pikir ini indah, dan ini pengalaman yang saya pasti bisa merekomendasikan kalau kalian ke Ceko. Ini adik saya, mungkin kalian sudah pernah melihat dia di video yang lain, di video sebelumnya, tapi kali ini dia pakai pakaian ini, terlihat sangat ganteng. Můžeš jít za náma blíže tady? Něco ukázat, tak můžu slyšet. Ganteng sekali adik saya, seperti cocok sekali ya. Řekni taky něco. Bagus. Bagus. Saya agak heran saya tidak kepanasan pakai pakaian ini. Ini juga agak ringan, tidak terlalu ribet juga pakai pakaian ini. Bagus, saya sebenarnya kecewa ini hanya untuk setengah jam. Saya bisa pakai ini sepanjang hari. Bagus ya. Chateau atau Istana Milotice dikenal sebagai Mutiara Moravia Selatan. Istana ini merupakan kompleks bangunan barok dan seni taman yang dilestarikan sejak abad ke-16 sampai sekarang. Oh ya, ini yang kita lihat itu piano merek Petrov, yaitu merek asli Ceko yang terkenal di seluruh dunia. Kita sekarang berada di Orangerie atau Orangerie, yaitu bangunan terpisah yang berfungsi sebagai rumah kaca untuk menyimpan beberapa jenis tanaman pada musim dingin. Sangat suka kalau ada kebun dan taman istana atau kastil. Itu kan ada banyak tanaman di sini, ada ini apa namanya bunga mawar, banyak ini. Lihat, ada bunga mawar yang putih banyak sekali di sini. Tadi kita juga lihat lavender tambelajeo, cherry, yapka. Ada banyak. Bagus ya. Tapi panas ini seperti di Indonesia. Ini seperti di Sumba. Kalau saya ditanya ini bunga atau tanaman favorit saya, dalam bahasa Ceko ini namanya sherik, saya tidak tahu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi itu yang saya sangat-sangat suka. Di semua kastil atau istana
tempat seperti ini ada kebun atau taman yang cukup luas, di mana dulu orang menghabiskan waktu mereka jalan-jalan, dan kan mereka tidak bisa main HP waktu itu, jadi kan harus bergerak sedikit dan jalan-jalan, mengobrol pelan-pelan. Tapi kan kalau musim panas di Ceko itu kan 30 sampai 35 derajat, kadang-kadang 37 derajat. Jadi agak panas. Makanya mereka buat tempat seperti ini, ada tunnel atau terowongan yang semacam ini, yang hanya dari tanaman, dari pohon-pohon, dan kita bisa melewati jalan ini, dan kita tidak langsung kena matahari, jadi kita tidak kepanasan. Dan menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, pintar sekali. Guys, ini sesuatu yang saya sangat suka di Ceko. Kalian dengar saja ya. Tidak ada suara sama sekali kalau kita ada di pedesaan, dan ini tidak jauh dari kota dan dari desa-desa, dan di sini ada tempat parkir ya. Kita lagi parkir di sini tapi tidak ada orang, tidak ada suara apapun, dan itu yang saya sangat suka di sini di Ceko. Sepi, ada sangat banyak tempat tidak jauh dari kota, sepi sekali. Dari Chateau Milotice kami pindah hanya beberapa kilometer jauh ke sebuah kincir angin dari abad ke-18. Walaupun pada tahun 1985 kincir angin ini dibuka untuk umum, sampai saat ini merupakan salah satu dari kincir angin di Ceko yang masih memiliki peralatan lengkap dan tetap berfungsi dengan baik. Ini sesuatu yang menarik, kalau ada tanda begini, kami biasanya bilang itu mlynarské schody, jadi artinya tangga tukang giling, karena tangga ini tidak sama, tidak rata begini, tapi ada yang sedikit lebih besar, lebih panjang di sini atau lebih ke depan, dan di sini tidak, dan di sini itu beda. Jadi kalau kita jalan itu supaya itu lebih nyaman kalau kita jalan ke atas, karena ini agak tinggi. Region Moravia Selatan terkenal dengan anggur. Kita bisa melihatnya di mana-mana, karena wilayah ini cukup panas, jadi cocok untuk menanam anggur. Kita ada di Moravia Selatan, dan di sini ada anggur di mana-mana. Benar, ini kalau dari kota Brno sampai kalau kita ke arah selatan itu ada hanya anggur, ada juga kadang-kadang jagung, tapi kebanyakan itu anggur. Di mana-mana bisa lihat anggur. Jadi di sini juga kalau ada desa-desa kecil, di sana kebanyakan orang bekerja, mereka bekerja punya bisnis yang ada kaitan dengan anggur, mereka jualan anggur, dan itu ya enak sekali, dan kami terbiasa minum anggur di sini. Juga bir, tapi minum banyak anggur. Dan di sini ada juga anggur merah, tapi sebenarnya kebanyakan anggur yang diproduksi di sini atau ditanam, dan juga minuman yang diproduksi di sini di Moravia Selatan itu warna putih ya, tapi ada juga yang merah. Keragaman anggur Moravia dan Ceko sungguh unik jika dibandingkan secara global. Di negara kecil ini ditanam lebih dari 50 jenis anggur. Itu banyak sekali. Ada anggur di mana-mana. Ini semuanya yang kita bisa lihat di sini. Anggur semua, anggur. Itu adalah region saya. Ini Moravia Selatan. Saya sangat bangga. Ini di sini tidak ada gunung yang tinggi atau ya tidak ada hutan-hutan yang lebar, tapi saya sangat bangga dengan wilayah ini. Apalagi kan anggur, kami semua suka minum anggur di sini. Begitu. Papan ini dengan lambang negara mendefinisikan kawasan lindung atau monumen alam, dan bangunan ini bernama Hradištěk.
Itu sebuah kapel kecil yang berbentuk rotunda Romawi. Cantik sih, tapi kebanyakan orang datang ke sini terutama karena pemandangan yang indah. Mungkin ini terdengar lucu, tapi ini adalah tempat tertinggi di wilayah ini. Tingginya 262 meter di atas permukaan laut. Lalu di jalan pulang kami melewati sebuah desa di mana lagi dirayakan perayaan Hodi. Kalau kalian belum tahu apa itu Hodi, jangan lupa nonton video yang di atas sini. Hodi terkait dengan pasar malam, jadi kami mampir di situ cari makan karena setelah sepanjang hari kami benar-benar lapar dan juga menikmati beberapa atraksi. Sumpah, kalau di pedesaan Ceko sangat susah cari makan. Kami hanya ketemu beberapa restoran yang sudah tutup. Ini sosis bakar dengan roti dan mustard. Dan minumnya minuman semacam Coca-Cola tapi di draft, lebih enak. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu lain kali. Terima kasih. Dadah.